Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nur Fitra Heronisa, NIM D051191016, mahasiswi Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Jadi kali ini saya akan menjelaskan secara singkat terkait apa sih itu Dynamo dan bagaimana cara menggunakannya. Jadi, Dynamo merupakan aplikasi yang memungkinkan seseorang untuk bekerja dalam proses pemrograman visual, di mana nantinya kita akan menghubungkan elemen-elemen yang ada untuk tindakan yang menyusun algoritma khusus. Jadi, Dynamo ini merupakan perangkat lunak yang dapat diunduh dan dijalankan baik dalam mode sandbox yang berdiri sendiri atau sebagai plugin untuk perangkat lunak lain seperti Revit. Revit sendiri merupakan salah satu software Autodesk berbasis BIM atau Building Information Modeling yang membantu pendokumentasian proyek secara lebih nyata dengan pemodelan 3 dimensi. Jadi di sini sudah saya buka tampilan dari Revit. Jadi ini saya punya Revit 2022. Kalau kita buka tampilan pertamanya itu seperti ini. Jadi kita bisa langsung klik New. Di sini saya biasa pakai Architectural Template, kemudian kita OK. Kita tunggu sebentar. Oke, begini gambar pertama untuk lembar kerja dari Revit itu sendiri. Jadi kalau kita mau menuju ke Dynamo-nya itu, kita menuju ke menu bar dari Revit, kemudian klik Manage, dan pergi ke bagian Visual Programming, yakni Dynamo. Kita langsung klik saja. Kita tunggu lagi. Nah, dan beginilah tampilan pertama dari Dynamo itu sendiri. Di sebelah kiri kita bisa lihat, kita bisa membuat file baru atau bisa membuka file yang telah ada. Di bagian recent sini kita bisa melihat file-file yang telah kita buka sebelumnya. Sebelah sini reference kita bisa menonton tutorial untuk penggunaan Dynamo. Langsung saja saya akan membuat file baru. Nah, yang kita lihat ini adalah tampilan dari Dynamo. Di bagian sini ialah menu bar untuk Dynamo. Kemudian di sini merupakan lembar kerja untuk Dynamo, dan di sebelah kiri sini ialah library yang merupakan tempat menyimpan notes atau perintah-perintah untuk Dynamo. Jadi bisa kita lihat di sini ada perintah untuk membuat geometri, ada dalam bentuk kurva, ada circle, curve, ellipse, dan sebagainya. Kemudian kita ke arah net. Ini ada function, operation, logic, unit. Operation di sini ada addition, multiply. Ya, seperti itu. Oke. Jadi mungkin langsung saja ya kita menuju ke cara penggunaan Dynamo. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara untuk membuat silinder di Dynamo. Jadi untuk membuat silinder itu kita memerlukan beberapa perintah atau langkah-langkah. Jadi perintah pertama yang perlu kita masukkan pada Dynamo itu, kita bisa ketikkan perintahnya di bagian library search di sini, atau kita bisa klik kanan pada mouse kita. Klik kanan nanti akan memunculkan pencarian seperti ini. Kemudian langsung kita klik saja. Yang pertama yaitu point by coordinate. Point by coordinate. Koordinatnya itu kita pakai yang X, Y, Z. Yang inputnya itu memerlukan X, Y, dan Z. Oke. Nah, sudah kelihatan ya. Kalau di sini udah ada tiga titik, ada X, Y, dan Z. 3 sumbu. Di sini tuh kita bisa lihat tampilannya. Kalau kita klik ini, kita bisa ngedit lembar kerja dari Dynamo itu sendiri kayak gini. Kita bisa gerakin, kan? Oke. Kalau kita aktifkan yang ini, mode ini, kita bisa ngedit untuk notes-nya itu sendiri.
Kalau ini diaktifin, ini nggak bisa diedit. Yang di belakang lembar kerjanya itu nggak bisa diedit. Oke, next aja. Langkah berikutnya untuk membuat silinder setelah point by coordinate ialah kita masukkan perintah plan by origin normal. Plan by origin normal. Kenapa kita butuh plan by origin normal? Untuk sebagai dasar dari silinder kita nanti di sini. Oke, inputnya itu ada origin berupa point, kemudian normal berupa vektor. Jadi nanti ada ukuran dan arahnya. Makan sudah terlihat di sini. Kita dekatkan aja supaya lebih jelas. Oke. Kembali ke lembar kerja untuk notes-nya. Oh iya, jadi itu namanya notes. Bagian kirinya itu input dan bagian kanannya itu output. Oke. Nanti kita bisa hubungkan kedua notes ini dengan wire. Jadi kayak gini. Jadi output dari point by coordinates itu kita hubungkan dengan input dari plan by origin normal dengan menggunakan wire. Jadi ini yang kita masang ini namanya wire atau kabel gitu. Oke, langkah berikutnya kita masukkan perintah vector by z-axis. Oh ya, kenapa kita masukkan perintah vector by z-axis? Buat nanti jadi input untuk normalnya ini. Oke, langsung aja vector z-axis. Oke. Jadi vektor z-aksisnya ini nanti akan menentukan arah dari si silinder ini di lembar kerjanya. Nah, output dari vektor z-aksis kita hubungkan dengan input di plan by origin normal. Kemudian kita masukkan circle by plan radius. Circle by plan radius. Kita butuh circle kan untuk base dari silindernya itu sendiri. Terus kenapa pakai by plan radius? Karena kita sebetulnya punya perintah plan sebagai base-nya. Nah, kita letakkan di sini. Nah, output untuk plan by origin normal berupa plan ini kita hubungkan dan kita jadikan input untuk circle by plan radius. Kita hubungkan jadi plan di sini. Oke. Nah, bisa kita lihat ya, udah terbentuk dasar dari silindernya berupa lingkaran circle. Note berikutnya kita masukkan curve extrude. Jadi kita tuh mau bentuk 3 dimensi kan. Ini masih dalam bentuk 2 dimensi. Kayak gini. Gini aja deh. Jadi ini masih 2 dimensi, kita tuh mau silinder yang ada tingginya gitu. Kita back ke mode no preview. Oke, sekarang kita tambahkan curve extrude. Curve extrude-nya by distance. Kita pilih yang curve extrude by distance itu pertama karena di lingkaran ini kan merupakan kurva tertutup, berupa kurva gitu. Terus kita perlu extrude supaya bisa ada tingginya. Kemudian distance, ya, buat jadi nilai tingginya. Kita udah punya node curve extrude. Jadi output dari circle by plan radius ini kita jadikan input untuk curve extrude. Gini. Nah, sekarang dia udah punya tinggi kan, kayak gini. Berikutnya silinder kita mau kita buat biar ada permukaannya gitu. Jadi caranya itu ada ketebalannya ya, maksudnya kita ketik node
surface thickness. Nah, thickness. Inputnya nanti ada surface, permukaan, dan thickness atau ketebalan. Oke, kita klik. Nah, di sini output dari curve extrude-nya itu berupa surface. Kita jadikan input, kita hubungkan pada node surface thickness. Nah, voila, sekarang jadilah silinder kita. Jadi tadi ini point by coordinate, kalau kita lihat dia ada di tengah-tengah sini. Oke. Kemudian plane by origin normal sebagai base-nya. Berikutnya circle by plane radius sebagai dasar untuk silindernya. Vektor z-aksis nanti sebagai tinggian untuk silinder. Kemudian curve extrude untuk menaikkan silinder kita, dan surface thickness sebagai ketebalan dari silindernya. Nah, sekarang ini kita mau edit silinder kita, tapi kayak arah ke kanan berapa, ke sumbu X berapa, ke sumbu Y berapa, atau ketinggiannya berapa, atau ketebalannya juga bisa berapa. Caranya itu kita isi, ini masih ada input-input yang kosong. Jadi ini juga akan masih kosong. Jadi caranya itu kita ketikkan, klik kanan, kemudian kita ketik number slider. Oke, number slider. Aku pilih number slider karena selain bisa ngetik langsung di sini nomornya berapa, kita tuh bisa langsung slide aja gini, geser kayak gini di number slider kayak gitu. Oke, kita butuh 3 input karena ada X, Y, Z, sumbu X, Y, dan Z. Caranya kita bisa klik kanan lagi, number slider, kita ketik number slider. Atau kalau mau juga lebih cepat, kita klik dulu node-nya sampai warna biru begini, terus kemudian kita klik Ctrl di keyboard, tahan, kemudian kita tarik node-nya ke bawah, kayak gini. Oke, lepas. Jadi deh, nggak perlu ketik-ketik lagi kan. Ya, kemudian kita hubungkan number slider ini sebagai input untuk point by coordinate dengan wire. Kemudian ini kita hubungkan di titik Y dan ini titik Z. Nah, sudah kita lihat kan, ini nilainya semua 1. Jadi kalau kita tuliskan itu dia 1,1,1. 1 untuk sumbu X, jadi dia itu bergerak sebanyak 1 grid ke sumbu X, kemudian 1 grid juga ke sisi Y, dan 1 grid ke sisi Z. Tuh, jadinya dia tuh melayang. Oke. Nanti kita atur-atur letaknya. Caranya itu tinggal kita atur angkanya di sini. Kemudian ini kita print dulu biar rapih. Nah, sekarang kita mau menentukan radiusnya. Jadi besaran radiusnya ini bisa kita atur. Caranya itu kita masukkan perintah number slider, terus kita hubungkan ke radius dari circle by plane radius. Oke, sudah jadi seperti ini. Sekarang masih ada 2 kan, ada distance dan thickness. Berikutnya kita isi untuk distance-nya, jaraknya. Kita klik juga number slider. Kemudian kita hubungkan number slider ke distance dari curve extrude. Kita simpan dulu di sini biar enggak belibet dia jaring kabelnya, sorry. Kemudian kita masukkan number slider juga untuk thickness, ketebalan dari surface thickness. Jadi kita hubungkan dengan wire. Oke. Sekarang kita sudah punya semua nodes atau perintah untuk membuat silinder dan mengedit silindernya. Kita
simpan aja dulu ya di sini biar nggak terlalu ribet gitu kelihatan. Oke, jelaskan ya. Nah, di sini kita bisa edit tulisannya karena kan ini namanya tuh sama semua ya, number slider. Jadi kita bisa rename, kita klik kanan di sini, kita klik rename note, bisa langsung ketik di sini itu titik X, accept, atau bisa kita klik 2 kali pada note-nya. Nah, kita klik titik Y, accept, kemudian titik Z, kita accept lagi. Oke, terus kemudian ini dia itu, sorry nggak kelihatan. Oke, dia itu radius, accept, distance, jarak, dan satunya apa? Thickness, ketebalan. Thickness. Oke, kita coba ya. Kita coba mainkan letak dan ukuran dari si silinder ini. Caranya kalau kita geser X-nya ini, dia akan geser ke kanan. Jadi kayak gini. Tuh, dia gerak ke kanan kan? Gitu. Kalau 0 berarti dia kembali ke titik awalnya di tubuh X. Kalau kita ubah yang Y-nya lagi, nah dia naik ke atas. Kan, ke 0 lagi. Kemudian titik Z, nanti dia akan naik ke atas sesuai sumbu Z. Sorry, ketinggian. Nah, begini. Oke, jelaskan. Oke, berikutnya kita main di besaran ukuran dari silinder. Jadi kita coba mainkan radius dari silindernya. Oke, jelas ya. Ya lebih besar ke kanan kiri. Kasih satu aja. Distance untuk curve expertnya, jarak expertnya nanti dia akan lebih tinggi silindernya. Tuh kayak gini. Jadi tuh enaknya kalau number slider tuh tinggal digeser-geser aja itu, tapi kalau mau diketik langsung sih ya nggak apa-apa. Oke, 2 tuh bisa. Terus kita coba mainkan ketebalan dari silindernya seperti ini tuh. Oke, jelaskan ya. Kita ketik satu lagi. Nah, sekarang aku mau coba untuk memperbanyak silinder kita. Jadi mau memperbanyak ke sisi X atau ke sisi bisa. Jadi caranya itu kita pertama-tama menambahkan node addition. Nah, perjumlahan kan. Terus inputnya X dan Y. Oke, kita simpan dulu di sini deh. Berikutnya untuk menambahkan jumlah silindernya itu kita kasih perintah multiply. Oh ya, kalau mau juga diketik gini kita bisa ke bagian library, terus klik math dan operation, ada multiply di sini. Inputnya X, Y. Oke. Coba ya, kalau kita klik di sini multiply, tuh sama kan? Oke, kita delete. Delete tuh caranya klik kanan bisa remove atau langsung diklik delete pada keyboard. Dan terakhir itu perintah sequence. Supaya nanti tuh dia silindernya berurut. Nah, kita udah punya 3 node. Sekarang kita hubungkan, kita pindahin dulu deh gitu. bawah deh, ini dasarnya kita atur di sini aja. Oke, nah untuk input dari additionnya ini, X-nya kita ambil dari radius, kemudian
Y-nya itu, input Y-nya kita ambil dari thickness. Pastikan kan. Nah, output dari addition ini kita jadikan sebagai input X di multiply, not multiply. Nah, Y-nya itu kita bisa masukkan perintah number. Oke, kita hubungkan pakai wire round. Nah, untuk sequence kita masukkan input star dari number. Oke, kita simpan di sini dulu deh. Kita hubungkan ke star dan amount-nya itu jumlahnya. Kita masukkan integer slider. Pilih yang integer slider. Oke, kita hubungkan juga. Dan input stepnya kita ambil dari output multiply. Begini. Tunggu, kayaknya agak. Kita atur dulu ya letaknya. Kita simpan di bawah sini. Ini kita simpan di sini deh. Sorry. Kita atur dulu guys. Nah, oke, sekarang kita udah punya nodes untuk memperbanyak jumlah silinder kita. Untuk listnya ini sequence di sini, kita bisa hubungkan ke titik X, Y dari point by coordinate. Kita coba lepas dulu ya titik X-nya. Oke, dan kita hubungkan output dari sequence ke input X point by coordinate. Nah, sekarang kita coba masukin jumlah number itu. Kita coba dulu deh. 2, terus untuk startnya kita coba 1. Dia ke X kan, bergerak ke X. Terus integer slidernya kita masukkan 3 aja kali ya. Tuh, dia bertambah sebanyak 3 buah silinder ke arah sumbu X. Kayak gini. Nah, kalau sekarang kita mau ganti mereka ke arah sumbu Y, tunggu ya. Kita naikin dulu deh sedikit. Kalau kita mau ubah mereka ke arah sumbu Y, caranya tuh kita lepasin dulu. Terus ini juga yang titik Y nya kita lepasin wire-nya. Terus listnya itu kita pindahkan ke Y. Nah, begini. Sorry, nggak kelihatan. Kan udah pindahkan tadi, mereka ada di sumbu X, sekarang di sumbu Y. Terus kita bisa mainkan di sini jaraknya. Oke deh. Tuh, dia bergeser sebanyak 3 grid kanan ke sumbu X. Gitu. Kalau integernya kita mainkan lagi juga bisa di slide kayak gini. Tuh, makin banyak sesuai angka yang ada di sini. Kita kasih aja deh. Ini untuk usah deh 0 aja di titik 0. Oke, jadi mungkin itu dulu video kita hari ini. Jadi ini semua merupakan nodes atau perintah untuk membuat silinder. Untuk membuat silinder. Jadi pertama-tama kita kasih point by coordinate, kemudian kita berikan plane atau base-nya, kemudian circle plane radius untuk dasar dari silinder, kemudian curve extrude agar silindernya nanti punya tinggi, dan surface thicken untuk ketebalan silinder. Berikutnya, kalau mau kita edit dari ukuran silinder ini, kita bisa tambahkan number slider, terus ini juga yang radius, distance, thickness. Dan untuk memperbanyak jumlah
silindernya kita bisa masukkan nodes untuk memperbanyak jumlah objek. Jadi ada addition, multiply, kemudian sequence untuk mengatur gitu loh. So, oke, itulah tadi penjelasan aku terkait cara menggunakan Dynamo. Semoga teman-teman sekalian paham dan semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua ya tentunya. Dan untuk saya pribadi juga. So, terima kasih karena telah menonton video ini. Jadi sebelum mengakhiri video ini, saya akan memberikan pantun. Sing Sadang Radio. See you in the next video. Sampai jumpa. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa teman-teman. Semangat.